Benar ya Tuhan, kami sungguh merasakan anugerah-Mu yang begitu besar, yang melimpah di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur untuk keselamatan yang Tuhan anugerahkan. Kami juga mengucap syukur untuk kekuatan yang Tuhan berikan tiap-tiap hari, sehingga kami mampu untuk menghadapi berbagai tantangan dan kesulitan di dalam kehidupan ini. Dan kami terus percaya bahwa Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Ada kesempatan bagi kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa supaya Allah Roh Kudus menerangi hati kami, sehingga kami dapat memahami kebenaran firman-Mu dengan baik. Pimpin hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Demikian pun semua jemaat-Mu yang akan mendengarkan. Bila kami sama-sama dapat memahami firman-Mu, dan oleh firman-Mu kami diteguhkan untuk kami terus dapat menjalani hari-hari kami bergantung hanya kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sedia mendengarkan firman-Mu. Amin. Mari kita membaca Alkitab kita. Dari Markus pasal 4 ayat 35, Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Demikian firman Tuhan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang sudah mendengar firman dan memelihara dalam kehidupan kita sehari-hari. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, apa kabar hari ini? Saya berharap kita tetap bersukacita, kita tetap bergairah, bersemangat untuk mendengarkan firman Tuhan, dimanapun kita berada dan bagaimanapun kondisi kita. Kita sudah mendengarkan pembacaan firman Tuhan. Dan melalui pembacaan firman Tuhan ini, tema khotbah minggu ini adalah Kristus adalah jurumudi gereja. Itulah tema hari ini. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, gereja atau orang-orang percaya juga disebut sebagai tubuh Kristus. Kalau kita adalah tubuh Kristus, maka Kristus adalah kepala gereja. Kristus adalah pemimpin gereja. Tapi selain daripada itu, gereja juga bisa digambarkan sebagai bahtera. Kalau kita memperhatikan logo Oikumene, maka di sana gereja digambarkan ya seperti satu kapal atau bahtera yang sedang mengarungi lautan luas. Pertanyaannya, siapa nahkodanya? Siapa jurumudinya? Maka tentu saja dengan yakin kita berkata, Yesus Kristus, dialah jurumudi, dialah nahkoda, sebab dialah pendiri gereja, dan bukan manusia yang mendirikan gereja, tapi Yesus Kristus. Saudara-saudara, mari kita lebih khusus mendalami tema ini. Kristus adalah jurumudi gereja. Berdasarkan Markus 4 ayat 35 sampai 41 ini, kita akan belajar
ada 3 hal yang akan saya sampaikan. Pertama, mengapa gereja membutuhkan jurumudi? Dan yang kedua, apa yang dilakukan Kristus sebagai jurumudi? Dan bagian yang ketiga, bagaimana respons gereja? 3 hal ini menjadi perenungan kita di hari yang kudus ini. Mari kita lihat yang pertama. Mengapa gereja membutuhkan jurumudi? Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ibarat sebuah kapal. Gereja memang harus berlayar untuk bisa sampai ke tujuan, untuk bisa sampai ke pelabuhan. Jikalau tanpa jurumudi, maka kapal akan berlayar tanpa arah. Betul ya? Tidak akan bisa sampai ke tujuan dengan benar. Di dalam ayat 35, mari kita perhatikan di sana. Ayat 35, Markus pasal 4. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Hal itu disampaikannya setelah Yesus mengajar mereka di perikop-perikop sebelumnya. Kita menemukan di sana, Yesus mengajar mereka tentang kerajaan Allah. Dan setelah itu, saatnya mereka harus menghadapi ujian praktis untuk melihat apakah mereka sungguh-sungguh percaya atau beriman kepada Kristus, kepada firman. Dan memang ya, gereja harus berlayar ke seberang ya. Bertolak ke seberang. Dalam artian bahwa gereja ada bukan untuk ya diam di tempat. Gereja ada bukan hanya untuk berpangku tangan begitu ya, tetapi harus bergerak, harus menjalankan misi pelayanan, menjangkau yang belum terjangkau, menjangkau daerah atau suku-suku yang lain. Dan dalam konteks ini kalau saudara perhatikan, mereka mau menyeberang kemana? Mereka mau menyeberang ke daerah Gerasa. Karena ternyata di sana ada orang yang membutuhkan pelayanan. Ada orang yang sedang dirasuk oleh roh jahat. Dan itu bisa kita lihat di dalam pasal 5, Markus pasal 5. Jadi dalam perjalanan mau menyeberang ke Gerasa, ternyata mereka menghadapi yang namanya tantangan. Ada amukan badai tofan yang sangat dahsyat. Bahkan di sini dikatakan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu mereka mulai penuh dengan air, dan tentu ya mereka bisa tenggelam karena itu. Sekali lagi saudara, bagian ini mau menyatakan bahwa perjalanan kehidupan gereja ya pastilah akan menghadapi tantangan. Tantangan di dalam perjalanan, tantangan di dalam pelayanan. Di sini dikisahkan bahwa pada saat itu murid-murid mulai panik. Mereka takut, tapi juga mungkin sekaligus jengkel. Karena Yesus ada bersama dengan mereka. Yesus ada di perahu itu, tetapi mereka melihat Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Nah, di tengah-tengah badai, Yesus bisa tidur dengan tenang. Begitu ya. Lalu apa yang mereka lakukan? Mereka berkata, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Ayat 38 ya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita mendapat pelajaran di sini bahwa tidak ada jaminan, sekalipun kita sudah di dalam Yesus, sudah bersama dengan Yesus, maka tantangan otomatis auto hilang. Tidak demikian. Akan tetapi, kita harus percaya bahwa sekalipun ada tantangan, Yesus akan ada bersama dengan kita. Dia menjadi jurumudi yang berkuasa menolong gerejanya, menolong kita sampai kita tiba di tujuan. Amin ya. Jadi mengapa kita membutuhkan jurumudi? Karena sekali lagi kita tidak mungkin bisa sampai ke tujuan dengan tepat kalau tanpa ada jurumudi.
tanpa ada nahkoda. Nah, disinilah kita perlu disadarkan, gereja Tuhan harus sadar bahwa gereja tidak bisa jalan sendiri. Gereja membutuhkan jurumudi. Siapa jurumudinya? Yesus Kristus. Dialah kepala gereja. Kita melihat bagian yang kedua, apa yang dilakukan Kristus sebagai jurumudi. Jikalau kita kembali memperhatikan teks bacaan kita, perikop yang kita baca ini, apa yang dilakukan Yesus ketika mereka menghadapi badai. Yang jelas di sini kita menemukan bahwa Yesus peduli. Dia menunjukkan kepeduliannya kepada umatnya, kepada murid-muridnya. Pertama-tama ia pun bangun. Yesus bangun, lalu menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diamlah, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Perhatikan ayat 39. Di sini kita melihat bahwa Yesus menyatakan kuasanya. Bahwa dia adalah Tuhan yang berkuasa atas alam. Dia adalah Tuhan yang berkuasa atas segala peristiwa yang terjadi di alam ini. Itu harus kita yakini. Tapi yang kedua, Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Ayat 40. Di sini kita melihat bahwa Yesus bukan saja menenangkan danau, menenangkan alam, tetapi Yesus menenangkan hati murid-muridnya, serta meneguhkan iman mereka. Mengapa kamu tidak percaya? Jadi Yesus mau menyatakan, harusnya kamu percaya. Saudara-saudara, sesungguhnya bahwa bahaya terbesar bukanlah angin, bukanlah badai itu, bukan gelombang yang besar, tetapi bahaya yang besar di dalam kehidupan kita adalah ketidakpercayaan. Ketidakpercayaan di dalam hati itulah sesungguhnya bahaya terbesar. Karena kalau seseorang, kalau kita tidak percaya kepada Tuhan, maka kita akan binasa. Dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, itulah yang mau dinyatakan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Kalau kamu mau mengikut aku, percaya sungguh-sungguh. Jangan ada keraguan. Yesus sanggup mengerjakan yang terutama dalam hidup kita. Yesus sanggup meneduhkan, bukan saja danau, bukan saja angin, tapi terutama meneduhkan hati kita yang bergejolak. Dia sanggup untuk menguduskan hidup kita, mengampuni segala dosa kita. Dan itulah yang Tuhan kerjakan di atas kayu salib. Dan kita bersyukur untuk itu. Puji Tuhan. Dan yang ketiga, Yesus memimpin mereka sampai ke seberang, sampai ke tujuan. Jikalau kita lihat pasal 5 ayat 1, di sana dikatakan begini, lalu sampailah mereka di seberang danau, di daerah orang Gerasa. Sampailah mereka, sampai di seberang, sampai di tujuan. Untuk apa mereka ke sana? Untuk melakukan misi Tuhan. Gereja dari masa ke masa akan diperhadapkan dengan berbagai tantangan, badai persoalan. Memang hidup di dalam dunia, ya pasti akan selalu diperhadapkan dengan persoalan. Tantangan itu macam-macam. Bisa berupa pengajaran-pengajaran yang menyesatkan, yang akan mempengaruhi gereja. Itu kan secara pengajaran. Gereja juga pasti akan mengalami penolakan ketika memberitakan Injil. Yesus sudah menyatakan kamu akan dibenci oleh dunia ini. Dan kita sudah melihat dari sejarah bagaimana para rasul, bagaimana para misionaris yang mendapatkan penganiayaan. Yaitu tantangan-tantangan di dalam memberitakan kebenaran. Tentu ada tantangan yang lain. Dari dunia ini ada bencana alam, bencana sosial seperti kemiskinan, kelaparan, dan juga seperti yang kita hadapi sekarang ini, pandemi COVID-19 yang belum berlalu. Kita masih harus terus berdoa dan terus menjaga kesehatan. Belum lagi berbagai pencobaan yang datangnya dari kuasa-kuasa si jahat, si iblis,
Nah, itu terus. Semua hal-hal ini berusaha untuk membelokkan kita, membelokkan gereja dari tujuan yang sesungguhnya. Tetapi Yesus sudah berjanji, aku akan menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara percaya ini? Amin ya, kita percaya. Dia berkata, jangan takut, aku memberikan damai sejahtera. Yesus memberikan damai sejahtera. Hanya damai sejahtera yang ada di hati yang dapat mengalahkan ketakutan kita. Damai sejahtera, shalom, mengalahkan kekhawatiran kita. Damai sejahtera mendatangkan ketenangan di dalam hati kita. Selain itu dia memberikan kuasa. Dia memberikan kuasa supaya kita dapat mengalahkan segala musuh. Yesus sudah mengalahkan musuh-musuh yang sangat kejam. Dosa, iblis, dan maut. Dan dia juga memberikan kuasa kepada murid-muridnya, kepada kita. Memberikan kita karunia-karunia rohani supaya kita bisa melayani di tengah-tengah dunia ini. Sekalipun di dalam berbagai tantangan. Tetapi selalu ada kesempatan. Di tengah-tengah kesulitan, selalu ada peluang bagi kita untuk memberitakan kebenaran. Memberitakan namanya. Kenapa? Ya karena memang kita diberikan kuasa. Diberikan karunia. Diberikan hikmat untuk dapat melakukan tanggung jawab kita. Jadi, saudara yang terkasih dalam Tuhan, tentu lebih istimewa lagi bahwa dia berkata, setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Ini merupakan kekuatan dan penghiburan bagi kita sekalian. Dia bukan hanya jurumudi yang sementara di dalam dunia, tapi dia menjadi jurumudi yang kekal, yang terus memimpin kita sampai ke dalam kerajaan surga. Dia menuntun kita sampai selama-lamanya. Dan yang ketiga, setelah kita mendengarkan semua apa yang dikerjakan oleh Yesus Kristus, bagaimana respons kita sebagai gereja? Jika kita memperhatikan teks yang tadi kita baca, maka di sini kita belajar beberapa hal. Pertama, sebagai murid Kristus, memang mereka mengenal Yesus sebagai guru yang berwibawa, sebagai pengajar yang agung. Itu sebabnya mereka mau menjadi murid Kristus. Ya, mereka menjadi pengikut Kristus. Yesus sebagai guru menyatakan pengajaran-pengajaran yang agung. Yesus menyatakan kepeduliannya kepada murid-muridnya. Tetapi selain itu, yang kedua, mereka mengakui bahwa Yesus ternyata bukan hanya sebagai guru yang agung. Tetapi Yesus adalah Tuhan yang berkuasa. Berkuasa atas alam, berkuasa atas segala sesuatu. Sehingga kita lihat di sini, angin dan danau pun taat kepadanya. Karena memang Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Allah yang berkuasa. Amin. Ketiga, kita lihat bahwa mereka juga percaya bahwa Yesus berkuasa menyelamatkan mereka dari kebinasaan. Nah, ini luar biasa. Dan yang terakhir kita lihat bahwa mereka juga percaya bahwa Yesus adalah jurumudi yang memimpin mereka sampai ke seberang, sampai ke tujuan. Secara rohani, saudara, kita mengerti bahwa kehidupan kita tidak berhenti hanya sampai di sini. Kehidupan kita tidak berhenti hanya sampai di dunia yang sementara ini. Tetapi kita meyakini ada kehidupan yang kekal. Ada surga yang kekal. Kita meyakini itu. Yesus sendiri berkata, di mana aku berada, di situ pun kamu akan berada. Gereja hanya perlu percaya. Gereja hanya perlu taat. Sungguh-sungguh kepada Kristus Sang Jurumudi yang memimpin gerejanya dalam melakukan misinya, amanat agungnya selama ada di dunia ini. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebagai penutup, apa yang merupakan kesimpulan sekaligus aplikasi bagi kita? Sekali lagi bahwa gereja adalah tubuh Kristus. Kalau saudara dan saya adalah tubuh Kristus,
maka Kristus adalah kepala. Dia adalah pemimpin. Dia adalah pemerintah yang berkuasa. Maka kalau kita mengakui Yesus adalah pemimpin, mari kita taat kepada pimpinan Kristus. Gereja adalah bahtera. Gereja bagai bahtera. Ada lagu itu ya, Kidung Keesaan. Gereja bagai bahtera. Dan Kristus adalah nahkoda. Kristus adalah jurumudinya. Jadi, sebagai jurumudi, Yesus Kristus akan memimpin kita untuk sampai ke tujuan, menggenapi janjinya. Saudara-saudara, kalau di dalam teori kepemimpinan, ada berbagai tipe pemimpin. Ada kepemimpinan karena jabatan yang disandangnya. Ada kepemimpinan kontributif, kepemimpinannya diakui karena kontribusinya, karena jasa-jasanya, sehingga dia diakui. Ada kepemimpinan karismatis, yang dapat membangkitkan relasi emosional atau hubungan yang kuat dengan orang lain. Itu berbagai tipe. Kalau dalam dunia pelayaran, seorang nahkoda adalah yang biasanya orang paling terakhir meninggalkan kapal untuk melihat dan memastikan apakah semua penumpang selamat. Tetapi kalau kita melihat Yesus sebagai nahkoda, dia melebihi semua tipe-tipe kepemimpinan yang ada di dunia ini. Dia memimpin bukan karena mau menunjukkan atau pamer jabatannya. Sebab Yesus punya banyak jabatan ya. Dia nabi, dia imam, dia guru, dia gembala dan lain sebagainya. Bukan juga mau menunjukkan bahwa dia berjasa. Ya, aku sudah berjasa sehingga aku harus dihormati. Tidak demikian. Bukan pula mau aktualisasi diri. Ya, menunjukkan bahwa dia punya kapasitas supaya banyak orang menjadi pengikutnya. Tidak demikian. Tetapi justru Yesus yang adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Dia datang sebagai hamba yang mau melayani dengan kerelaan. Dia datang ke dalam dunia dengan kerelaan menderita. Dan bukan hanya menderita, tapi mempertaruhkan nyawanya, mengorbankan dirinya lebih dahulu di atas kayu salib untuk membuka jalan bagi orang-orang percaya menuju pelabuhan yang kekal, tujuan yang kekal. Maka saudara yang terselam Tuhan, dialah jurumudi yang telah mengatasi ketakutan kekal dan menuntun kita kepada kehidupan kekal. Maka dalam menghadapi berbagai badai kehidupan sekarang ini, berserulah kepada Yesus. Percayalah kepada Yesus. Tetapi lakukanlah kehendaknya. Apa yang diperintahkan. Marilah kita bertolak ke seberang. Dia mengajak kita untuk aktif, untuk mengikuti perintahnya, melakukan misinya. Maka jikalau kita melakukan kehendaknya, niscaya saudara dan saya, kita semua akan mendapatkan ketenangan. Amin. Kita akan mendapatkan kebahagiaan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami memohon supaya Engkau senantiasa memimpin setiap langkah kami. Engkau menjadi jurumudi, Engkau menjadi nahkoda yang mengarahkan kami kepada tujuan-Mu. Kami sadar bahwa tanpa Tuhan kami akan tersesat, tanpa Tuhan kami akan binasa. Tapi kami bersyukur firman-Mu meneguhkan iman kami, memberikan kami jaminan, kepastian kehidupan kekal. Firman-Mu memberikan kami jaminan, jikalau Engkau menjadi nahkoda, maka kami akan sampai ke seberang, sampai kepada tujuan yang kekal. Kiranya Roh Kudus memampukan kami untuk kami dapat mengingat firman-Mu. Tetapi lebih daripada itu, Roh Kudus menolong kami untuk kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Terpujilah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.